warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Neta Juliana dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra. Adapun tujuan dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akuntansi manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Gustian Juanda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Dahulu akuntansi pertanggungjawaban sebagai satu-satunya cara mengevaluasi kinerja manajer. Namun sekarang pergeseran filosofi manajemen dari kinerja individu menjadi kinerja tim. Definisi akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tertentu. Tujuannya yaitu menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya dan organisasi. Skema akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu menghitung biaya sesungguhnya setiap aktivitas selama periode tertentu. Yang kedua, hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk aktivitas yang sama. Yang ketiga, pemberdayaan disebut penyimpangan, dilaporkan kepada manajer yang bertanggung jawab mengendalikan aktivitas tersebut. Ada keterkaitan struktur organisasi dan pelapor pertanggungjawaban. Yang pertama, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban akan semakin ringkas laporannya. Yang kedua, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Yang ketiga, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Di sini ada penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Yang pertama, sistem akuntansi pertanggungjawaban yang efektif harus memisahkan biaya terkendali dengan biaya tidak terkendali. Yang kedua, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi biaya yang terkendali oleh manajer unit operasional merupakan pekerjaan yang sulit. Yang keempat, biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama harga per unit dan kuantitas unsur yang digunakan. Yang keenam yaitu apabila suatu biaya dapat ditelusuri dan dibebankan langsung ke suatu departemen dan jumlahnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas departemen, maka biaya tersebut termasuk biaya terkendali oleh manajer departemen. Ada tanggung jawab terhadap BOV. Unsur overhead ada yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab langsung kepala departemen dan sebagian lagi berasal dari alokasian untuk penentu tarif BOP. Yang kedua, biaya hanya perlu dialokasikan apabila manajer departemen menerima alokasi dapat mengendalikan biaya yang dialokasikan. Yang ketiga, departemen pemakai harus mengetahui harga jasa sebelum membeli sehingga dapat mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Laporan pertanggungjawaban tujuannya yaitu yang pertama memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan inefisiensi kepada manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Yang kedua yaitu memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasi inefisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Karakteristik laporan pertanggungjawaban, yang pertama yaitu sesuai struktur organisasi, yang kedua konsisten, yang ketiga tepat waktu, yang keempat perincian memadai, yang kelima mudah dipahami, yang keenam terbit berkala, yang ketujuh data perbandingan, yang kedelapan analitis, yang kesembilan satuan unit dan mata uang. Di sini ada analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Tujuan utama akuntansi pertanggungjawaban yaitu mengendalikan biaya. Perbandingannya biaya aktual dengan biaya dianggarkan, menghubungkan apa yang terjadi dengan apa yang direncanakan. Menghasilkan efisiensi biaya, yaitu biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada volume sesungguhnya. Di sini ada penyusunan anggaran fleksibel. Yang pertama, merumuskan formula setiap jenis biaya. Yang kedua, formula menunjukkan jumlah biaya tetap dan atau tarif biaya variabel. Yang ketiga, bagian variabel merupakan tarif biaya untuk setiap suatu ukuran aktivitas. Yang keempat, tingkat aktivitas sesungguhnya dalam suatu periode diketahui. Yang kelima, formula tersebut untuk menghitung biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya dicapai pada periode itu. Yang
7 yaitu anggaran yang disesuaikan. Di sini ada penyimpangan. Penyimpangan terbagi menjadi dua, yaitu penyimpangan pengeluaran dengan penyimpangan kapasitas menganggur. Penyimpangan pengeluaran yaitu perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Yang kedua yaitu penyimpangan aktivitas menganggur. Perbedaan biaya yang dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya dibandingkan dengan biaya yang dibebankan kepada produk yang dihasilkan selama satu periode tertentu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.